Oh lama banget sih. Ini udah jam berapa? Kita udah lama nunggunya. Maaf ya semuanya, ini semua karena nungguin Surya dari tadi lama banget. Iya deh, kami maafin. Ayo duduk. Oke teman-teman, makasih sudah kumpul di sini. Hari ini kita akan bahas decision tree atau pohon keputusan. Tapi jujur, aku dengar namanya, aku langsung kepikiran pohon beringin yang di depan kampus. Bukan rumus manajemen, memang seperti itu ya. Haha, samain. Gue juga mikir gitu. Kenapa sih memilih sesuatu aja harus pakai gambar pohon segala? Padahal kalau mau mutusin ya tinggal putusin aja kan? Gak gitu, Dik. Kalau masalahnya kompleks banget, otak kita tuh terbatas buat mengingat semua risiko. Nah, pohon keputusan ini fungsinya buat memetakan semua kemungkinan itu biar kelihatan jelas di depan mata. Ibaratnya gini Sadi, lo mau jalan sama gebetan, cabang pertama itu hujan atau cerah. Kalau hujan pilihannya nonton atau makan. Tiap pilihan ada konsekuensinya. Itu tuh terdasar pohon keputusan. Bener banget kata Surya. Jadi di pohon ini ada simbol-simbolnya. Ada kotak buat keputusan kita, bulat buat kejadian di luar kendali kita, sama garis-garis cabangnya. Berarti intinya kita itu lagi memvisualisasikan pikiran kita ya. Biar nggak cuma berandai-andai di kepala, tapi ada hitungan matematisnya juga. Tapi aku mau nambahin yang keren dari decision tree. Itu kita bisa masukin nilai dari probabilitas. Jadi bukan cuma mungkin, tapi ada angkanya. Misalnya peluang suksesnya 60%, angka atau 40%. Nah, dari angka itu kita bisa ngitung expected value atau nilai harapan. Jadi kita tahu secara logika jalur mana yang bakal ngasih keuntungan paling gede buat kita atau perusahaan. Tapi jangan lupa, bikin pohonnya juga gak boleh asal. Kita harus urut dari akar masalah dulu, baru ke cabang-cabang pilihannya, jangan kebalik. Aku setuju. Kadang orang salahnya di situ, terlalu fokus ke hasil akhir, tapi lupa nentuin titik keputusan utamanya di mana. Kalau aku lihat kelebihannya pohon keputusan ini tuh gampang dijelasin ke orang awam. Visualnya bikin orang langsung paham. Oh, kalau aku milih ini resikonya itu. Wah, menarik juga ya. Berarti kalau perusahaan mau rilis produk baru, mereka pasti pakai ginian dulu ya, biar nggak rugi bandar. Harusnya sih gitu, tapi gue penasaran. Kalau datanya berubah-ubah gimana? Kalau cuaca atau ekonomi nggak selalu pasti. Itu dia tugas kita sebagai pengambil keputusan, Di. Kita harus sensitif sama data. Pohon keputusan itu fleksibel. Bisa kita update kalau ada info baru. Coba deh kita kasih contoh nyata. Misal nih kelompok kita mau bikin event, pilihannya indoor atau outdoor. Putri, kalau lo yang gambar gimana cabangnya? Gampang keputusannya. Lokasi, cuaca, baru indoor, outdoor. Aman kalau indoor, tapi biayanya mahal. Tapi kalau outdoor murah. Kalau hujan ya basah. Nah, di situ kita masukin variabel biaya sama kenyamanan. Jadi kita bisa bandingin mana yang paling masuk akal buat budget kita. Tapi ada risikonya juga kan. Kadang kita terlalu terpaku sama angka sampai lupa faktor X yang nggak bisa dihitung pakai rumus. Bener, Mai. Makanya pohon keputusan ini alat bantu, bukan penentu mutlak. Insting manager tetap dibutuhin buat baca situasi. Bicara soal insting, kadang pohon keputusan juga ngebantu kita buat gak terlalu emosional kalau lagi dapat masalah gede. Iya, kita jadi lebih objektif lihat fakta. Tapi aku baca juga kalau cabangnya terlalu banyak malah jadi hutan keputusan. Ribet banget liatnya. Hutan keputusan ya, benar juga. Makanya kita harus pintar nentuin mana cabang yang penting, mana yang cuman gangguan atau noise. Oke, aku mulai dapat gambaran besarnya. Jadi ini tuh alat buat membedah risiko secara visual ya. Berarti gue bisa pakai ini buat mutusin apakah gue harus nembak dia sekarang atau nunggu semester depan ya. Tapi pastiin lo masukin probabilitas diterima atau ditolak.
di buletinnya biar nggak sakit hati kalau hasilnya jong. Balik ke topik serius, menurut kalian apa sih kelemahan paling parah dari metode ini? Kalau menurut gue, kelemahannya itu kalau kita terlalu subjektif pas nentuin angka peluangnya. Kalau angkanya asal, hasilnya juga ngaco. Selain itu, pohon keputusan ini kadang terlalu kaku buat situasi yang berubahnya cepet banget setiap detik. Tapi buat perencanaan strategis jangka menengah, ini masih jadi favorit sih di dunia industri. Aku sih setuju. Apalagi sekarang udah banyak software yang bisa bikin pohon ini secara otomatis. Jadi nggak perlu gambar manual lagi. Yang penting kita tahu logika di baliknya dulu. Alat secanggih apapun nggak guna kalau kita nggak paham konsep dasarnya. Bener banget, konsepnya tuh identifikasi masalah, tentuin pilihan, lihat peluang, terus evaluasi hasilnya. Dan jangan lupa komunikasiin hasil pohon itu ke tim. Jangan disimpan sendiri biar semua paham kenapa jalur itu yang dipilih. Wah, mantap. Aku rasa pembahasan kita udah cukup dalam nih soal pohon keputusan. Iya, In. Ternyata pohon ini nggak berbuah mangga, tapi berbuah solusi ya. Sepakat? Aku harap penjelasan kita di video ini bisa ngebantu teman-teman yang lagi belajar manajemen pengambilan keputusan. Sip, intinya jangan takut buat memecahkan masalah. Daripada pusing di kepala, mending digambar jadi pohon. Oke, aku tutup ya sesi gambarnya. Makasih tim diskusinya untuk hari ini. Seru banget. Sampai ketemu di tugas berikutnya. Semoga video kita dapat nilai bagus. Amin. Yang penting kita semua udah paham materinya dengan cara yang asik begini. Aku juga senang diskusinya nggak kaku, jadi lebih masuk ke otak. Oke, sekian dari kelompok kita. Jangan lupa tetap rasional dalam mutusin apapun. Sampai jumpa semuanya. Yuk kita cari makan, lapar nih. Oke, aku simpulin ya. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pohon keputusan adalah alat bantu, bukan penentu mutlak. Penggunaannya harus tetap disertai dengan pertimbangan logika, pengalaman, dan intuisi, serta komunikasi yang baik dalam tim agar keputusan yang diambil benar-benar optimal. Oke, setiap hari kita pasti pernah mengambil keputusan. Dalam manajemen, keputusan itu dibuat untuk memilih pilihan terbaik dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko. Contohnya, kelompok kita ingin menentukan tempat belajar bersama untuk menyelesaikan tugas. Pilihannya ada dua, belajar di kafe sama belajar di rumah. Dalam pohon keputusan, bagian ini disebut titik keputusan. Disebut titik keputusan karena kita harus memilih salah satu pilihan. Kalau memilih di rumah, biayanya lebih hemat. Sedangkan kalau memilih belajar di kafe, suasananya mungkin lebih nyaman dan lebih fokus. Setelah memilih, akan muncul kemungkinan atau risiko yang belum pasti. Kalau belajar di rumah, kemungkinan suasananya lebih tenang, lebih besar, karena itu ada 4 kertas pink. Tapi juga ada kemungkinan suasana menjadi ramai dan banyak gangguan. Itu digambarkan dengan 4 kertas pink. Bagian ini disebut titik peluang karena hasil akhirnya belum bisa dipastikan. Sekarang kita lihat keuntungan dan kerugiannya. Kalau belajar di rumah, kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang, jadi pilihan ini lebih hemat. Tapi kalau suasananya ramai, belajar jadi kurang fokus, tugas bisa lebih lama selesai. Kalau belajar di kafe, kita harus membeli makanan dan minuman. Berarti ada biaya tambahan. Tapi suasana yang nyaman bisa membuat kelompok lebih fokus dan pekerjaan lebih cepat selesai. Jadi rumah tambah tenang itu lebih hemat. Rumah tambah ramai jadi kurang fokus. Dan kafe tambah nyaman jadi lebih fokus. Kafe tambah mahal keluar banyak. Dari contoh ini kita bisa memahami bahwa pengambilan keputusan membantu kita melihat
berbagai kemungkinan sebelum memilih. Dengan pohon keputusan, kita dapat membandingkan keuntungan dan risiko dari setiap pilihan. Jadi keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan perasaan, tetapi juga berdasarkan pertimbangan yang jelas. Karena itu, pohon keputusan membantu kita memilih keputusan yang paling tepat. Sekian dari kelompok 4, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ilah, minta halal, minta ridho. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indiani, MPM 2022084. Nama saya Surya Maulana dengan MPM 2022108. Perkenalkan, nama saya Ahmad Paujan dengan PM 2022059. Perkenalkan, nama saya Rusade dengan NPM 2022108. Hai, nama aku Putri Muzalifah dengan NPM 2022097. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NPM 2022106. Perkenalkan, nama saya Dara Puspita dengan NPM 2022065. Perkenalkan, saya Eka Yati dengan NPM 2022066. Perkenalkan, nama saya Mukaramah dengan NPM 2022089. Perkenalkan, nama saya Maya Anggraini dengan NPM 2022080. Perkenalkan, nama saya Ahda Malisa, NPM 2022058. Sebetulnya adalah atau Itu kita bisa ngitung efek. Wah, menarik juga ya. Pohon keputusan juga ngebantu kita buat gak terlalu emosional. Mulai dapat gambaran besarnya. Jadi ini tuh alat buat menurut gue ya, kelemahannya itu kalau kita lebih terlalu jauh apa sih? Aku buat situasi yang berubahnya cepat banget, cepat banget setiap detik. wah, nggak bisa nih. Ya semuanya, ini semua. Gimana guys, kita maafin nggak? Iya.